Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasia. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anakno meyokhadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua sangat istimewa di mata Tuhan. Anaknu meyokhadim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini Evangelis ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat penting bagi kita semua untuk kita ketahui. Di mana kita melihat Bapak Ibu akhir-akhir ini satu fenomena yang lagi terjadi di bangsa dan negara kita, yang lagi ngetren sangat ngetop Bapak Ibu. Apa itu Evangelis yang lagi ngetren? Menurut Evangelis Bapak Ibu, menurut seorang penginjil yang dari murtadin dipilih oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus dan melayani Tuhan dan melakukan penginjilan ke berbagai daerah pelosok, desa ataupun pulau. Fenomena yang ingin Evangelis sampaikan kepada Bapak Ibu adalah mengenai murtadin. Bapak Ibu melihat tahun 2020 ini, di saat terjadinya COVID yang lagi melanda bangsa dan negara kita, muncul satu keistimewaan di tengah-tengah COVID ini. Keistimewaan itu apa? Munculnya para murtadin. Baik murtadin yang sudah senior maupun murtadin yang baru lahir. Seperti saya, murtadin yang baru lahir tahun 2015. Dan 2016 saya percaya kepada Yesus. Dan murtadin yang baru lahir juga seperti Ibu Novi yang beberapa waktu yang lalu ketemu dengan saya di daerah Bintaro. Muncul lagi murtadin yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bahkan ada banyak murtadin muncul. Saya bertemu dari Aceh sampai Mekah. Ada yang sudah senior namanya Bapak Aliuddin, maupun yang belum muncul di publik, yang tidak bisa saya publikasikan Bapak Ibu. Yang jelas kami yang berasal di Tanah Rencong sudah banyak menjadi pengikut Kristus. Ada yang main underground di bawah tanah, door to door, minal babi ilal babi, menyebarkan Injil, mengabarkan kabar baik, bukan membawa agama. Ada yang muncul di media sosial seperti saya maupun Aliuddin, Bapak Aliuddin. Kalau saya muncul Bapak Ibu baru 1 tahun ini, bahkan bisa dibilang belum sampai 1 tahun. Baru-baru inilah di tengah-tengah COVID ini saya muncul di publik. Sebelumnya saya sering juga, bahkan pelayanan saya lebih sering ke pedalaman, door to door, minal babi ilal babi, dari pintu ke pintu, minal qaryati ilal qaryati, dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk menyabarkan kabar baik. Pertanyaannya Evangelis, kenapa banyak orang murtad saat ini? Jawaban Evangelis sederhana Bapak Ibu. Banyak orang murtad bukan karena perut. Banyak orang murtad bukan karena sebagaimana kita dengar di publik, yang dipublikasikan, yang diisukan, yang disebarluaskan oleh mu'alaf, bahwa kami ini murtad daripada agama karena sarimi ataupun karena uang. Itu salah besar. Karena pendidikan itu juga tidak ada. Karena harta Bapak Ibu bisa melihat bagaimana keadaan rumah tempat saya tinggal. Tetapi bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Lalu pertanyaannya, kalau bukan itu, apa juga yang membuat murtadin ini, yang membuat orang-orang ini jadi murtad Evangelis? Jawabannya satu Bapak Ibu. Yang membuat kami murtad ini adalah satu, karena keselamatan. Nah, dari Evangelis Bapak Ibu punya satu bahasa yang Evangelis dapatkan tadi sore ketika saya duduk merenungkan, baca firman, baca sebuah renungan, bahwa Evangelis simpulkan pada kesempatan kali ini, kalau saudara ingin diselamatkan, ikut Yesus, percaya kepada Yesus. Tetapi bila saudara ingin disembahyangkan ketika saudara mati, meninggal dunia, maka ikut agama.
Tetapi bila Anda ikut Yesus, maka Anda diselamatkan. Kalau Anda ikut agama, maka Anda disembahyangkan. Jadi Bapak Ibu, ingin diselamatkan atau ingin disembahyangkan? Jawabannya pasti saudara ingin diselamatkan. Maka kalau Anda ingin diselamatkan, maka ikutlah Yesus. Percaya kepada Dia. Dia sudah memberikan suri teladan yang baik bagi kita. Dia bukan saja mati di kayu salib, tetapi Dia memberikan suri teladan yang baik bagi kita, bagi saudara dan saya. Di saat Bapak Ibu, kita berada di sebuah agama, kita diikat oleh agama itu, kita harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kalau kita tidak melakukan ini, melakukan ini, maka kita berdosa. Yesus datang melepaskan kita dari ikatan-ikatan agama itu, supaya kita mudah untuk berhubungan intim dengan Dia, sembahyang kepada Dia. Mudah kita sembahyang tanpa aturan-aturan agama yang dibuat oleh manusia. Maka Yesus, Bapak Ibu, tidak pernah mengajarkan sekalipun kepada kami para murtadin atau kepada umat manusia yang percaya kepadanya, harus begini kamu ketika kamu sembahyang, harus begini kamu ketika kamu berdoa, harus memakai ini ketika kamu berdoa. Tidak. Tetapi yang Tuhan lihat ketika kami datang kepada Dia adalah hati kamu itu bagaimana sih? Dan setelah kamu datang kepadaku, apakah hidup kamu ini masih hidup yang lama atau hidup yang baru? Sesuai dengan firman yang aku sampaikan, yang aku sesuai dengan firman yang tertulis di dalam Bible, dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, yang berhak, yang harus, dan yang menjadi panutan kita adalah Yesus Kristus. Bukan pribadi yang lain. Bukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pribadi yang lain itu adalah manusia. Arti daripada manusia itulah manu, artinya barang. Sia artinya berasal dari kata nasiayansa. Arti daripada nasiayansa berbahasa al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab itu adalah arti daripada kata nasiayansa adalah lupa. Jadi bila digabungkan manusia artinya orang yang cepat lupa. Ataupun barang yang lupa. Manusia yang cepat lupa. Jadi manusia yang cepat lupa ini Bapak Ibu yang tidak silap dengan kelupaan, lalu diikat dengan sebuah agama, maka tidak bisa serta-merta 100% mengikuti itu. Makanya Dia datang kepada kita dunia untuk mengajarkan bagaimana kamu bisa datang ke surga, bagaimana kamu bisa bertemu face to face dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, setiap murtadin Bapak Ibu bisa melihat di setiap kesaksian para murtadin, mereka murtad, percaya kepada Yesus. Selalu banyak di antara mereka mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, dengan Yesus. Melalui Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu, Yesus ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kalau kamu ingin hidup benar, ingin hidup kudus, ingin masuk surga, maka kamu harus jadikan aku ini sebagai panutan di dalam kehidupan sehari-harimu. Jangan jadikan orang lain. Kenapa? Orang lain itu adalah kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'inat tawabun. Setiap anak manusia dikatakan dalam sebuah hadis ketika saya di sebuah pesantren dulu di Aceh, diajarkan bahwa kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'inat tawabun. Semua manusia telah pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa ghairu khata'inat tawabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang bertobat. Pertanyaannya, adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada, kecuali Yesus. Kenapa Yesus yang berdosa? Karena Dia dikandung oleh kuasa Ruach HaKodes, Roh Kudus. Bukan Yesus lahir karena pembuahan hasil sperma laki-laki dan perempuan. Bukan itu. Tetapi karena Ruach HaKodes, dikandung oleh Roh Kudus. Dia kalam yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna adalah manusia yang tidak pernah ada satu titik kesalahan dan dosa pun pada diri Yesus. Itulah yang dinamakan dengan manusia yang sempurna. Maka dari itu Bapak Ibu, murtadin muncul di publik itu karena
ingin diselamatkan. Kalau murtadin mati, pasti selamat. Dan tidak perlu disembahyangkan lagi. Otomatis ketika murtadin mati Bapak Ibu, orang yang sudah percaya kepada Yesus yang saya maksudkan adalah dia mati, dia langsung ke surga. Tidak perlu lagi disembahyangkan, tidak perlu lagi didoakan agar rohnya itu diterima di sisi Tuhan. Tidak perlu. Kenapa? Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka dia memberikan hidup yang kekal kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu, Yeshua HaMashiach itu adalah Mesias, penyelamat, maka orang itu akan mati binasa, akan mati dalam dosa-dosanya. Kenapa mati binasa? Karena tidak ada orang yang menyelamatkan. Kenapa mati binasa? Karena tidak percaya kepada orang yang, kepada pribadi yang menyelamatkan. Maka mati binasa, mati dalam dosa-dosa. Kita Bapak Ibu tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Tidak lepas. Maka dikatakan orang yang berdosa itu adalah hukumannya maut, neraka jahanam itu. Tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia mendapatkan hidup yang kekal. Maka evangelis sampaikan pada sore hari ini, kesempatan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin diselamatkan, percayalah kepada Yesus. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin disembahyangkan, beradalah di dalam agama, tinggallah dalam agama. Bapak Ibu, saya percaya semua Bapak Ibu yang menonton video ini, pasti Bapak Ibu ingin diselamatkan, tidak ingin disembahyangkan. Tetapi bila juga Bapak Ibu ingin disembahyangkan, tinggallah di dalam agama. Tapi bila Anda ingin diselamatkan, percayalah kepada Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Qala Yasua, perkatalah Yesus, akulah jalan, ana thariq wal haq. Akulah jalan dan kebenaran, wal hayah, dan kehidupan. La ahadan yadhahabu ilal abi illal bi. Tidak ada seorang manusia pun yang datang kepada Bapa kalau illa bi, kecuali melalui aku. Kalau tidak melalui aku, tidak akan bisa datang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, makanya murtadin ini muncul. Maka evangelis sering katakan Bapak Ibu, kalau melihat fenomena ini, saudara tidak boleh lagi main-main. Ini adalah detik, sinyal, tanda kedatangan HaMashiach yang kedua kali semakin dekat. Maka kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri, tidak beriman dengan hati kepada Yesus Kristus, mengucapkan dengan mulut, mengakui dengan mulut, dan melakukan dengan seluruh anggota tubuh, maka Bapak Ibu, yang saya takutkan adalah Bapak Ibu tertinggal nanti ketika Yesus datang. Ingat Bapak Ibu, Yesus datang itu bukan untuk membunuh babi, bukan untuk menghancurkan salib. Tidak ada hubungannya ini dengan ketuhanan Yesus. Tetapi dia datang ini adalah murni dengan keselamatan. Dia membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk masuk surga. Maka nanti Bapak Ibu akan banyak orang yang menyesal di kemudian hari, karena mereka selama ini, selama masih diberi kesempatan, sebelum dia datang yang kedua kali, mereka tidak mau datang menyembah, mengakui dengan mulut dan lidah mereka bahwa Yesus Tuhan. Itu mereka sangat menyesal nantinya. Maka Bapak Ibu, akhir zaman ini kalau saudara lagi melihat lagi, ini adalah munculnya para murtadin ini untuk membuat orang terbuka hati pikirannya supaya menerima Kristus Yesus itu Tuhan. Maka sekali lagi, kalau Anda ingin diselamatkan, percayalah kepada Yesus. Tapi bila Anda ingin disembahyangkan, Anda jangan menerima Yesus. Yesus tidak pernah, Bapak Ibu, mengajarkan kebencian, kedustaan, mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Itu Yesus. Beda dengan yang lain. Beda dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain itu Bapak Ibu, agama saya dulu. Benci terhadap orang yang tidak seiman dengannya. Kalau Yesus enggak. Yesus yang mengajarkan itu. Bahkan agama saya dulu Bapak Ibu dilarang memberikan salam kepada orang di luar agama Islam. Bahkan bila ada orang di luar agama Islam memberikan salam, dilarang jawab, tidak boleh jawab. Beda dengan per Yesus. Ini beda. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh tanyakan kepada teman-teman yang beragama Islam, benarkah yang saya sampaikan apa tidak?
Pasti di sebagian mereka, kalau mereka tidak malu, mereka akan menjawab, iya benar. Tetapi Yesus tidak mengajarkan itu, Bapak Ibu. Maka dari itu, ayo berikan diri Anda diselamatkan oleh Yesus, supaya ketika Anda mati, Anda tidak disembahyangkan oleh manusia, tetapi Anda diselamatkan oleh Yesus. Maka dari itu percayalah kepada Yesus kalau Anda ingin diselamatkan. Tetapi bila Anda ingin disembahyangkan ketika Anda mati, Anda cukup menolak Yesus, maka Anda akan disembahyangkan. Inilah yang bisa evangelis sampaikan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum, Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anahnu meyuhadim. Kita ini sangat istimewa. Haleluya. Amin.